Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing gerinda tangan Miltank SH05, dan ini masih belum dibuka, sekaligus buat bukti seumpama paketannya ini ada yang rusak atau yang kurang, supaya bisa melakukan pengembalian barang. Nah, ini masih belum saya buka sama sekali. Mudah-mudahan aman karena cuma dikasih bubble, plastik bubble aja ini. Seharusnya kan dilapisi kardus atau gimana gitu. Ini enggak, cuma plastik sama langsung ke box dari gerindanya, gerinda tangannya. Nomor resi, dan ini video ini nggak bisa dipotong, soalnya kalau buat bukti itu harus penuh, mulai dari awal sampai akhir. Tapi tadi ada stiker awas pecah, seharusnya aman sih. Dusnya kayak gini, Miltank, dan nggak karuan, penyok kanan kiri atas bawah sembarang guys. Jatuh daya 220 sampai 230 volt, 50/60 Hz. Frekuensinya 600 watt, 12.000 rpm. Kecepatan putar tanpa beban. Hampir sama dengan spindle dari mesin CNC yang saya punya. Untuk disknya 100 mili atau 4 inci. Ini hampir sama untuk aksesorisnya dengan Malkita kalau nggak salah, merek Malkita kalau nggak salah. Entahlah, saya lupa namanya. Langsung aja. Nah, seperti ini pelindung disknya. Bahannya cukup tebal, bisa dibilang tebal lah ini, kokoh, kayak bukan murahan. Sekaligus ada penguncinya juga ini. Terus disknya dapat 2. Ini untuk potong kalau nggak salah. Nah, ini ya, disknya ada 2, 4 inci, ada ukurannya ini ya. Terus ini juga ada kedua. Terus ada manual. Tapi sebelum manual ada tambahan komponen. Ini adalah sikat karbon atau apa ya namanya, brush, karbon brush kalau nggak salah.
dan biasanya di bor tangan juga ada. Jadi jika bawaannya habis bisa langsung diganti menggunakan ini. Ini sama dengan bor tangan sih. Sudah dapat, dan ini adalah manual penggunaan tentunya, dan bagian-bagian dari bahasa Indonesia ya. Oh iya, bahasa Indonesia ini. Bagian-bagian dari mesin gerindanya. Dan cara pemasangan disknya juga ada. Terus kalau yang ini dia tuh jadi pegangan untuk tangan supaya lebih stabil. Bahannya juga bagus kalau menurut saya. Dan ada kunci untuk disknya ini. Buka dan mengunci disk. Ibu, kunciannya itu. Terus yang utama mesin gerinda tangannya. Saya singkirkan dulu boxnya ini. Nah, ini yang didapat ya. Saya akan coba sebutkan bagian-bagian pada mesin gerinda tangan ini. Untuk kabel kurang lebih 1 meter sampai 2 meteran ya, 1,5 meter kayaknya panjangnya, kurang lebih 1,5 meter. Terus kalau untuk lebih jelasnya mungkin ada di manualnya ini, tapi saya akan sebutkan yang setahu saya aja. Terus ini untuk saklar on off nya sudah ada simbolnya 0 untuk off, 1 untuk on. Jadi ada di bagian belakang. Kabelnya standar lah, sama dengan bor tangan. Dan untuk sikat karbonnya ini ada di bagian kiri dan kanan, tinggal dibuka menggunakan obeng min. Jadi di bagian sini kalau ngeganti, seumpama bornya ini pelan dia mutarnya. Dan di bagian bawah ada spek dari gerinda tangannya, 220 sampai 230 volt AC, 600 watt di frekuensi 50 atau 60 Hz, 12.000 rpm, kecepatan putarnya tanpa beban tentunya. Disknya 100 mili atau 4 inci, 100 mili atau 4 inci. Dan barangnya ini memang baru, harganya kalau nggak salah di 170-an lah kurang lebih. Nanti saya akan link pembeliannya saya akan taruh di bawah. Terus ini plastik, yang ini ya, plastik. Ini pembuangan udaranya di sini, dia buang udara. Ini tampak untuk pengunci disknya. Nah, seperti ini, tinggal pasang aja sebenarnya. Terus pengunciannya kayak gini dia. Dan untuk pengunci ini ada di bagian ini. Nah, ini pengunci disk. Jadi ini kalau ditekan, maka ketika kita ingin disknya ini kita buka atau kita pasang, cukup ditekan ke bawah gini aja. Nah, ini sudah ngunci, jadi lebih cepat.
Ini untuk membuka dan ini untuk mengencangkan kembali kayak gitu. Jadi sangat mudah. Dan untuk bagian pelindung seperti ini dia pemasangannya. Nah, di bagian ini pokoknya dia tinggal ini dilonggarkan dulu, baru kita masukkan ke bagian sini. Terus kalau untuk gagang ini ada di bagian kiri atau kanan, tinggal pasang seperti ini. Nah, jadi bisa kanan dan kiri. Saya akan coba tes untuk mengukur RPM tanpa bebannya benar 12.000 atau tidak. Di sini sudah kasih penanda. Dan ada alat digital tachometer di digital tachometer. Saya sambung dulu kabelnya. Nah, ini sudah saya pasang kabelnya, dan bagian atas ini saya buka dan dikasih penanda untuk pembacaan digital tachometer. Dan biasanya ketika penggunaan tachometer ini seharusnya posisi bendanya ini diam, dan takonya juga kalau bisa ini diam seperti ini. Kalau masih gerak itu biasanya terjadi error pembacaannya, agak jauh lah. Jadi karena di sini saya gak ada pangkon sama sekali, jadi saya coba seadanya ya. Jadi bukannya nanti seumpama ukurannya itu tidak sesuai dengan yang tertera di manualnya atau di bagian case-nya ini yang 12.000 rpm, kemungkinan karena percobaan yang saya lakukan ini tidak sama dengan pengujian yang ada di pabrik. Selain itu mungkin alat ukur yang saya gunakan juga toleransinya cukup besar daripada yang digunakan oleh pabrikannya. Saya akan langsung nyalakan aja. Jadi ada di 8.800. Kalau saya meyakini disknya ini harus dipasang posisinya ini diam, baru kita bisa melakukan pengukuran. Karena sensor yang ada di tachometer ini dia membaca pantulan dari stiker yang saya pasang ini. Kalau ingin lebih akurat lagi, kita harus taruh sensor di bagian sini, mengukur putaran per menitnya, gitu aja. Dan hasil 8.800 itu tidak mengecewakan, karena digital tachometernya sendiri yang saya ragukan, beserta posisi pengambilan nilai RPM-nya ini. Ini harus diam, dan ini juga harus diam gini. Dan pastinya harus menggunakan disk seharusnya. Tapi untuk keseluruhan ini sangat memuaskan. Dengan harga cuma di kisaran 170.000 sudah gerinda tangan yang seperti ini. Bahannya juga cukup bagus. Mungkin cukup sekian untuk unboxing sekaligus mereview gerinda tangan merek Miltank tipe berapa ini. Tidak tertulis sih. Oh, ada model SH05 di case nya, ternyata ada SH05. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.